Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susulari dengan NIM 0308211005, tugas mini riset Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti SSNGD. Adapun tugas mini riset kami yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Kelas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bahasa di kalangan mahasiswa. Bahasa merupakan suatu kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam bentuk lisan, isyarat, dan mimik wajah. Kemampuan bahasa dalam berbicara dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik, yang dimana dapat dijelaskan bahwa faktor intrinsik yaitu suatu kemampuan pembicaraannya yang dibawakan sejak lahir, sedangkan faktor ekstrinsik yaitu suatu faktor kemampuan pembicaraannya yang pembawanya di sekeliling lingkungan. Dalam bahasa Indonesia telah memiliki ragam, bahasanya disusun dengan tujuan agar bahasa Indonesia dapat berkembang secara teratur. Adapun ciri-ciri yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada kalangan mahasiswa, yaitu seperti status sosial, ras, dan gaya bicara. Nama Badila Aidil Nasution, NIM 0308211007. Saya akan menjelaskan asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pemberian nama bahasa Indonesia dikukuhkan oleh para pemuda dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu menjunjung bahasa dan persatuan Indonesia. Ikrar ini sekaligus bermakna bahwa Indonesia sebagai kedudukan bahasa nasional, sebagai alat mempersatukan seluruh suku bangsa Indonesia. Nama saya Julianti Rutonga dengan NIM 0308211014. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dengan kaidah. Adapun dengan bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksud oleh penulis. Baik, ini saja pengertian kalimat efektif saya. Nama saya Lailan Safira, NIM 0308211011. Baik, saya akan menjelaskan mengenai maksud dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu bentuk sistem yang lahir dari kebutuhan pembicaraan manusia dalam segala hal, upaya dan daya yang mengekspresikan maksud dari tujuan yang ada di dalam pikiran kita sendiri atau manusia itu tersebut. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Diksi termaksud dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Ciri-ciri diksi terbagi dua. Satu, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengarnya. Nama saya Susi Wulandari, NIM 0308211005, yang akan menjelaskan tentang berbicara menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah suatu ragam bahasa yang berkekuatan sanksi sosial dan yang diterima oleh masyarakat bahasa sebagai acuan dan modal. Bahasa Indonesia telah memiliki bahasa baku.
yang ragam bahasanya disusun dengan tujuan agar bahasa Indonesia dapat berkembang secara teratur, terarah, dan terencana. Ciri-ciri bahasa baku yaitu memantapkan kaidah yang diatur dengan ketetapan maupun dalam mengungkapkan proses pemikiran yang rumit pada bidang ilmu, teknologi, dan antar hubungan manusia. Pengaruh bahasa daerah dan asing juga hidup dipakai di kalangan lingkungan dalam dan sekitar kelas yang terdiri atas berbagai suku bahasa yang masing-masing mempunyai bahasa daerah. Contoh bahasa asing terdiri dari bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Dan contoh bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa lain-lainnya. Baik, adapun kesimpulan dari mini riset kami, bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan isyarat, lukisan, dan mimik muka. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Menggunakan bahasa mahasiswa dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, di antaranya kecerdasan, status sosial, ras, bahasa dua, suara yang sangat gaduh, dan gaya berbicara. Kemampuan dalam bahasa dan berbicara dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dalam kemampuan, pemilihan kata-kata yang cocok dan tepat untuk digunakan dalam penggunaan kata, gagasan yang mengangkut persoalan cara memakai kata di dalam instruksi yang lebih luas, baik dalam bentuk ujaran maupun tulisan. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 1. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.